Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan di classroom management karena unfortunately kita belum reschedule dan belum bisa ketemu face to face hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, tapi seperti janji saya, kalau di screenshot ini susah, jadi saya akan review sedikit tentang gesture. Kemarin kan nggak keseluruhan ya ketika presentasi, jadi nanti khawatirnya ada di soal evaluasi how to remind gesture-gesturnya yang saya akan tampilkan ulang sekarang. Jadi nanti dihafalkan, dilatih latihan di rumah. Takutnya nanti akan ada di UTS ya. Ini saya balik shoot biar lebih jelas. Ini ulang ya. Ini jadi kan nanti bisa diulang-ulang, kalau lupa bisa dilihat lagi. Sit down, speak your answer. Ini masih classroom organization and interaction. Ini write your answer, everybody say together. Think, keep your piece of paper secret. First, secondly, and third. Nah, ini di bagian pertama. Bagian kedua, in classroom interaction. Ini meaning gitu ya. Stop talking. Stop talking. Stop work now. Listen to me. Listen to her or him. Inviting a student to answer. Does anyone have an answer? And I don't want to hear from you now. Stop ya. Ini terakhir bagian 3, feedback on language and errors. No quite right. Make a longer sentence. Say it again. Good sentence. Bad sentence. Problematic answer could be improved. Itu untuk memperbaiki pronunciation ketika memang kita lagi tes anak gitu ya. Use a contraction. Little word. Ini kayak memperbaiki gitu, kayak ngasih kode kalau drawing S gitu, karena lupa menambahkan S. Berputar untuk cek. Yang keempat adalah indicating time. Ini past, now, and future. Ini hanya review. Ini sudah di akhir dari yang teacher. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagian learners ya. Pertama kan classroom, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah teacher, and the third we are going to know the role of the learners in classroom management. Kita sebagai guru dan ada murid gitu ya. Sebagai guru sudah diberikan teori-teorinya, apa yang harus dilakukan ketika mengatur kelas secara fisik gitu ya. Secara fisiknya kelas diatur sebagainya. Lalu ada yang ada di diri kita sebagai guru, apa yang harus dikembangkan, dan ini adalah relate with the learners. The first thing adalah
learning names. Nah, ini juga masih kelemahan saya ya kalau saya tanya secara pribadi, karena memang guru itu muridnya banyak, berganti-ganti setiap tahun. Nah, tapi itu merupakan sesuatu yang kurang baik ketika kita tidak kenal dengan siswa kita. Ya, kalau siswa kita mah selalu pasti ya ingat ke gurunya. Tapi kalau gurunya itu salah satu yang harus kita lakukan adalah mengenali siswa kita, paling tidak namanya. Oke. Nah, di sini karena kita harus kenal namanya, harus tahu ada beberapa trik atau ada beberapa cara, the way to remember and to learn the names of all students in our class as quickly as possible. Oke. Ini terlihatnya katanya tidak penting, tapi memang sangat penting, karena kita aja sebagai teacher, sebagai learners misalkan, akan merasa diperhatikan ketika guru kita kenal. Hey, bisa masa manggil ke siswa aja hey gitu kan, beda dengan halo Irwan misalkan. Oh, berarti guru kita tahu ya nama kita gitu, nama kita, kelakuan kita atau halo Novi gitu kan, nggak hey you gitu. Itu lebih nggak kurang chemistry gitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik. The techniques in this unit will help you to learn and remember the students' names. If your class also need to learn names, many of these techniques will also be useful for them. Ini bayangkan kita as the fresh teacher, guru baru in the fresh class gitu ya, di sebuah tahun ajaran baru. Anda tuh ceritanya udah lulus terus jadi guru baru, atau baru lulus PNS gitu ya, terus ditugaskan, dan ini adalah the first time kamu masuk kelas. Wow, kita pertama kali harus spoil dulu gitu nama-nama yang ada di kelas kita. Jangan sampai tidak prepare sama sekali. Okay. Before you meet a new class, study the list of student names. Oke. Ini juga bisa nanya ke guru-guru yang senior misalkan ya. Takutnya ada nama yang jelimet gitu. Itu jangan sampai salah, karena sangat berpotensi untuk adanya celah bullying. Misalnya ada nama yang lucu gitu namanya. Kayak kita tuh harus pelajari bahwa emang namanya itu pronunciation-nya benar gitu, sehingga tidak jadi bahan tertawaan yang akan menyinggung si yang punya nama. Itu juga sampai sedetail itu kita harus prepare it ya. Oke. Teknik yang kedua, membuat name card atau label. Tadi teknik pertama kita udah spoil, udah punya informasi duluan, udah kepo duluan. Oh, besok nih ngajar di 7A, kita harus tahu dulu, oh anak-anaknya ini nama-namanya, dibaca, dipelajari, oh ini oke. Jadi kita ready, pas misalkan manggil nama mereka tuh udah siap gitu, bahwa bukan oh siapa nih namanya gitu. Itu adalah cara-cara yang kurang bagus, yang misalkan cuman improvisasi gitu, tapi kan memang kita udah tahu duluan. Yang kedua, kita membuat labels atau name card gitu. Memang sebelumnya kita udah tahu atau sebelumnya kita belum tahu karena tidak memungkinkan kondisinya, maka pas masuk introducing atau introductionnya menggunakan teknik name card gitu. Jadi mereka suruh membuat name card sendiri, atau bahkan kita sudah siapkan segala sesuatunya sehingga mereka hanya menulis namanya gitu terus dipakai atau gimana. Kayak kita kalau pelatihan gitu ya, seminar biasanya pemateri suka gitu cara kenalannya. Ini juga bisa dipakai. Oke. Selain name card yang hanya name aja gitu, kita juga bisa untuk, apalagi nih kalau kita sebagai wali kelas, kebetulan bisa ngajar dan wali kelas, kita harus tahu secara per individu mereka hobinya, terus
rumahnya di mana dan sebagainya gitu. Jadi ini ada individualist card, ini lebih dalam ya, maksudnya lebih jauh perkenalannya. Oke, ini masih tentang cards ya. Nah, kayak ada lagi room map. Room map ini sketsa gitu ya, sketch plan tempat duduk gitu. Tempat duduknya, terus ditulis namanya. Ini sebagai pegangan kita sih. Oh, ini di kelas ini yang duduk di sini namanya si ini. Meskipun nanti kan mungkin akan berubah-ubah, tapi kita nggak butuh waktu lama kok untuk kenal dengan setiap nama dari siswa kita. Ketika kita balik lagi, kitanya dengan hati, kitanya emang niat gitu, niat jadi guru tuh niat emang menjiwai bekerja dengan hati itu ya. Tapi ini adalah beberapa teknik untuk mempermudah dan mempercepat. Oke, ini nothing memorable characteristics ini saya garis bawahi kayak kemarin kita pernah bahas, tidak untuk anak yang pintar saja atau yang nakal aja yang kita tuh kenal karakternya. Justru yang agak sulit tuh mengenal yang standar aja, pinter enggak, nakal enggak, di kelasnya lempeng gitu, tidak ada sesuatu yang berkesan. Nah, itu kita bisa buat sesuatu yang berkesan dengan mereka gitu. Biasanya suka ada apa ya, kalau yang saya rasakan secara pribadi memang suka ada momen-momen yang kita bisa mengenali mereka gitu. Apakah mereka itu pokoknya sok ada ciri khasnya gitu ya. Itu di learners. Ini ada foto poster or booklet. Jadi ini pakai foto ini bisa di kelas rendah ya, di kayak SMP kayak gitu kayaknya masih bisa. Kalau SMA, tapi kan sekarang sudah teknologi sudah canggih, itu juga mungkin sekali kita misalkan meng-add sosial media mereka gitu, itu juga lebih bagus. Ask each student to bring in a photo of themselves or email you a digital copy. Stick this down on a large sheet of paper to make a poster or make them into a digital collage or booklet. Add names to each picture. The resulting poster or booklet can be put up on the classroom wall or a copy given to each class member gitu. Jadi memang kegiatan perkenalannya kita nge-arrange foto atau membuat booklet foto gitu ya. Itu juga bisa. Put a photo with a commentary on the internet. Ya, ini kayak yang saya tadi, sekarang kan banyak sosial media, kita juga bisa menggunakan itu untuk kita mengenali mereka. Kelas foto ini masih mirip dengan booklet tadi. Okay, don't forget to testing yourself. Yeah, whatever method of collecting name information you choose, it's vital that you take some time going over your list or plan and testing yourself. For example, capturing app's name, looking at the class, and seeing if you can name each person. Referring back to the list or plan only when necessary gitu. Jadi udah kita butuh ngetes diri kita. Oh, udah sejauh mana kita mengenali siswa-siswa kita. Bahkan ini ada yang menarik, tekniknya pakai New English name. If you work with students within your own culture, the following point is not likely to be an issue. However, if you are a teacher with a multicultural class, or if you are working in a country other than your own, then there will probably to be a number of names that are difficult for you to say gitu ya. Ini mah ketika berbicara kita misalkan di luar culture kita nama-namanya sehingga sulit gitu untuk kita, terutama untuk pronounce-nya gitu susah sekali. Misalkan ini ada guru yang di Cina, what's your name? Xiaoli Piu. Pokoknya susah gitu ya. A bit too difficult for me. I'm afraid sound a bit like Sheila.
Is it okay if I call you Sheila gitu. Jadi ada nama nama kesepakatan gitu ya. Misalkan ngajarnya di mana ya, tapi kalau nama-nama Indonesia sih nggak ada masalah sepertinya ya. Itu ini mah hanya teknik ketika kita memang culture-nya berbeda. Oke. Udah sih ya kalau yang ini mah hanya hanya beberapa teknik untuk kita mengenal. Jadi kayak pokoknya kita harus kenal kenal harus kenal dengan apa, dengan kenal banget gitu ya, kenal banget sampai kalaupun kita pakai anagrams gitu ya, yang di acak-acak gitu, orangnya tuh sampai tahu, oh ini coba kasih clue, misalnya namanya itu Sheila, tapi diacak-acak namanya gitu, tapi kita harus bisa sampai kenal, dan ketika kita mengenalkan yang satu yang dengan yang lain anggota kelas juga itu bisa dipakai. Oke. Bingo names juga hanya game, ini nanti bisa dipelajari. Oke. Balik lagi ya, ketika ada teknik yang kita pelajari itu kembali ke kita mana yang cocok, tidak ada teknik yang terbaik, ini baik ini jelek, tapi mana yang cocok, jadi silakan nanti sesuaikan. Itu learning STEM in the learners. Okay, and next is helping the group to work together. As a teacher, ketika kita melakukan manage a classroom, terutama di part ke learners, selain kita harus kenal learners names dengan baik dan mereka di antara mereka juga bisa saling mengenali dengan baik, maka kita juga harus bisa mengelola kelas, membuat mereka dalam sebuah grup atau beberapa grup untuk bekerja sama ya. A class can have an identity, life, and energy that are more than the sum of its component parts. Nanti atmosfer dari satu kelas ke kelas yang lain akan berbeda, jumlahnya, mungkin apa ya, komposisi laki-laki dengan perempuan dan sebagainya, dan kita harus bisa memanage itu gitu. Ya, selain kursinya yang disesuaikan dengan tempat duduk mereka, mereka juga pokoknya harus punya kemampuan untuk mengatur kelas. Di sini yang menarik sih kalau saya ada ketika kita membuat ketika kita menghadapi kelas-kelas yang besar atau kelas gemuk gitu ya, jadi kita butuh mereka bekerja dalam sebuah grup dan kita mengelola itu dengan baik. Kita ada teknik-tekniknya. Yang pertama adalah tadi saya malah mundur. Getting to know you or GTKY activities, sometimes referred to as icebreakers, tend to work well if they follow these guidelines. Okay, tadi make sure that students learn each other names and feel comfortable using them. Ketika kita menyepakati sebuah nama dan mereka harus tahu dulu namanya. Get students standing up, mingling, and talking with as many others as possible. Use tasks that combine speaking practice with finding out not too intrusive pieces of personal information. Okay, find someone who list a cues that get students to mingle,
talk and find people in the room who have seen a kangaroo can play the guitar, would never go bungee jumping, and etc. It is also important to get students to feel comfortable and part of the both small group and the class as whole. Oke ya, jadi dibuat sebuah grup to getting to know you. Ini bisa materinya, kontennya bisa kita variasikan. Jadi diberi tugas sehingga mereka tanpa ngeh gitu. Ternyata mengenal satu sama lain, meskipun mungkin mengenalnya lewat hobi, lewat binatang kesukaan, dan lewat pengalaman-pengalaman mereka. Of course, in a group kita harus bisa create a sense of community and purpose gitu. Jadi ini mas sebenarnya semua teknik di sini creating synergy. Kita sebagai guru harus pintar-pintar mencari konten untuk mereka diskusi, untuk mereka bekerja in a group yang akan bisa beberapa tujuan gitu. Mereka saling kenal, terus misalkan mereka memang melakukan sentuhan fisik, artinya sehingga lebih intimate gitu antara satu dan lain, sehingga lebih akrab gitu. Ini kalau di bab 2 ini kalau di number 2 ini masih ngomongin tentang in a group. Jadi yang relate dengan learners selain learning names, kita juga harus bisa, bukan kita harus bisa memanage kelas dalam ke grup-grup kecil dan grup besar itu sendiri, tapi juga si anak itu, si learners itu harus bisa work in group gitu. The third is mixed level classes. Di kelas itu kan tadi saya sudah bilang pasti heterogen ya, ada yang pinter, ada yang aktif, ada yang diem dan sebagainya gitu. Kita harus bisa membuat atmosfernya tetap balance gitu ya. Entah ada suatu hari atau suatu waktu kita adakan tutor sebaya dan sebagainya gitu. Jadi harus pintar, jangan sampai terlihat sekali klaster yang gap gitu antara yang nggak bisa dengan yang bisa. Itu nih ada tekniknya ketika kita menghadapi mix kelas yang levelnya memang beda. Ada differentiate worksheet, artinya tidak semua orang mengerjakan beban tugas atau beban pertanyaan atau materi yang sama gitu. Taruhlah kita membuat perbedaan di worksheet mereka sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Jadi ada yang, kalau emang ada anak yang emang pintar banget gitu ya, levelnya udah tinggi, tapi tanpa terlihat gitu, maksudnya tanpa terlihat bahwa mereka dibedakan, nggak ada perbedaan, tapi kitanya harus cerdas mengolah itu. Ini lihat emang levelnya si anak ini udah tinggi sendiri ya, bisa kita memperbantukan mereka, dia sebagai tutor gitu. Jadi kan beban sebagai tutor kan harus bisa mengajari dong ke teman-temannya. Nah itu tanpa sengaja sebenarnya kita menggunakan differentiate worksheet gitu ya. I think sudah, kita ada tiga materi di learners ini. Harapannya ada beberapa lagi ini kita bisa sambung di minggu depan. Jadi minggu depan terakhir pertemuan kita sudah menyelesaikan 3 bab ya di classroom management itu. Yang pertama the classroom-nya itu sendiri, the second the teacher, and the third is learner. Jadi nanti selesai, jadi UTS-nya sampai sana materinya gitu ya. Thank you. Kalaupun ada hal-hal yang harus kita diskusikan,
Saya sangat mengupayakan dan mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi umur panjang, kita bisa ketemu Jumat depan face to face untuk dua mata kuliah, yaitu Classroom Management dan praktek yang EYL, sekalian review materi untuk midterm gitu, midterm test. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.